Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang aspek teknis pada studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Supriyanto, NIM 183028, dan teman saya bernama Fahri Bari Prasetyo dengan NIM 143022. Kami dari program studi S1 Manajemen kelas Majenang. Adapun pengertian aspek teknis atau operasi, aspek teknis atau operasi adalah suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya. Pelaksanaan aspek teknis dilakukan setelah evaluasi aspek pasar yang menunjukkan adanya kesempatan pemasaran yang memadai untuk jangka waktu yang relatif panjang. Di samping itu, aspek teknis juga menyangkut pertanyaan penting tentang apakah studi dalam pengujian terlebih dahulu pernah dilakukan, dan apakah skala produksi yang dihasilkan sudah optimal, serta bagaimana dengan pemilihan lokasi perusahaan tersebut. Kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan aspek teknis atau operasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap aspek memiliki tujuan tertentu, demikian pula dengan aspek teknis atau operasi juga memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis atau operasi. Di antaranya yang pertama adalah agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat baik untuk pabrik, gudang, cabang, maupun kantor pusat. Yang kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih. Yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Yang kelima, agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan baik di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita lanjut ke slide yang kelima, yaitu tentang penentuan lokasi usaha. Prioritas utama aspek teknis atau operasi adalah menganalisis masalah penentuan lokasi usaha. Pemilihan lokasi sangat penting mengingat apabila salah dalam menganalisis, maka akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Dan memilih lokasi tergantung dari jenis usaha atau investasi yang dijalankan. Terdapat paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan usaha, yaitu antara lain adalah yang pertama, lokasi untuk kantor pusat, yang kedua, lokasi untuk pabrik, yang ketiga, lokasi untuk gudang, dan yang keempat adalah kantor cabang. Kita lanjut ke slide yang keenam. Di sini ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dalam menentukan letak suatu lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan pasar dan konsumen. Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku. Yang keempat, apakah tersedia tenaga kerja. Yang kelima, tersedia sarana dan prasarana. Yang keenam, apakah dekat dengan pusat pemerintahan. Yang ketujuh, apakah dekat dengan lembaga keuangan. Kedelapan, apakah berada di kawasan industri. Kesembilan, kemudahan untuk melakukan ekspansi atau perluasan. 10, kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat, serta hukum yang berlaku di wilayah setempat. Kita masuk ke slide yang ketujuh, yaitu khusus untuk pabrik, paling tidak ada dua faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer, pertimbangan utama dalam penentuan pabrik. Di antaranya adalah dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedia tenaga kerja baik jumlah maupun kualifikasi yang diinginkan, terdapat fasilitas pengangkutan seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut, ataupun bandara, serta tersedia sarana dan prasarana seperti listrik dan sikap masyarakat. Adapun faktor sekunder, pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik antara lain biaya untuk investasi lokasi seperti biaya pembelian tanah dan pembangunan gedung. Yang kedua ada prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi tersebut di masa yang akan datang. Yang ketiga, kemungkinan untuk perluasan lokasi. Yang keempat, terdapat fasilitas
penunjang lain seperti pusat perbelanjaan atau perumahan. Yang kelima, iklim dan tanah. Yang keenam, masalah pajak dan peraturan perburuhan di daerah setempat. Kita masuk ke slide yang ke-8, yaitu tentang faktor untuk pertimbangan lokasi kantor pusat. Yang umum dilakukan adalah yang pertama, dekat dengan pemerintahan, yang kedua, dekat dengan lembaga keuangan, yang ketiga, dekat dengan pasar, yang keempat, tersedia sarana dan prasarana. Kita masuk ke slide yang 9. Di sini ada pertimbangan untuk lokasi gudang yang umum dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terletak di kawasan industri, yang kedua, dekat dengan pasar, yang ketiga, dekat dengan bahan baku, dan yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana. Kita masuk ke slide yang 10. Keuntungan yang diperoleh dari penempatan lokasi yang tepat. Yang pertama, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah maupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Dan yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biayanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluasan lokasi sewaktu-waktu. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomis yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang keenam, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Oke, kita masuk ke slide yang ke-11. Di sini ada metode penilaian lokasi. Penentuan suatu lokasi bukanlah pekerjaan yang mudah. Pertimbangan di atas harus dinilai secara matang. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan keinginan perusahaan, dapat digunakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Paling tidak, ada 3 metode yang dapat digunakan dalam penilaian suatu lokasi sebelum diputuskan, yakni yang pertama, metode penilaian hasil value, yang kedua, metode perbandingan biaya atau cost comparison method, yang ketiga ada metode analisis ekonomi atau ekonomi analisis method. Kita masuk ke slide yang ke-12, itu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil value. Yang pertama adalah pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga transportasi, yang keempat tenaga kerja, yang kelima pertimbangan lainnya. Kita masuk ke slide yang ke-13, yaitu faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya. Ada 5 faktor di sini, antara lain ya, yang pertama adalah bahan baku, yang kedua bahan bakar dan listrik, yang ketiga biaya operasi, yang keempat biaya umum, dan yang kelima biaya lainnya. Kita masuk ke yang slide 14. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis ekonomi. Di antaranya yang pertama adalah biaya sewa, yang kedua adalah biaya tenaga kerja, yang ketiga adalah biaya pengangkutan, yang keempat adalah biaya bahan bakar dan listrik, yang kelima pajak, yang keenam adalah perumahan, yang ketujuh adalah sikap masyarakat, dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahri, di slide ke-16 sampai dengan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Prasetyo dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Supriyanto. Ya, kita langsung saja masuk ke luas produksi. Penentuan lokasi produksi berkaitan dengan beberapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang efisien. Luas produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis, yang dilihat adalah beberapa yang paling efisien. Sedangkan dari segi teknisnya, yang dilihat adalah jumlah produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin, peralatan, serta persyaratan teknis. Secara umum, luas produksi ekonomis ditentukan: satu, yaitu kecenderungan permintaan yang akan datang; yang kedua, kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain; yang ketiga, yaitu tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar; yang keempat, yaitu daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Kemudian, untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat dilakukan dengan salah satu pendekatan,
Satu yaitu pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Yang kedua itu pendekatan break-even point. Yang ketiga itu metode linear programming. Kemudian kita masuk ke tata letak atau layout. Layout ini merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produk atau operasi. Layout ini dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Dengan adanya layout akan diperoleh keuntungan, yaitu satu, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Yang kedua, pemakaian ruang yang efisien. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi maupun investasi. Yang keempat, aliran material menjadi lancar. Yang kelima, pengangkutan material dan barang jadi yang rendah. Kemudian yang keenam, kebutuhan persediaan yang rendah. Yang ketujuh, yaitu memberikan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja yang baik. Kemudian jenis layout ini didasarkan pada situasi. A, yaitu posisi tetap atau fixed position. B, orientasi proses atau process oriented. C, itu tata letak kantor atau office layout. D, itu tata letak pedagang, eceran atau pelayanan, retail and service layout. E, tata letak gudang atau warehouse layout. F, itu tata letak produk atau produk layout. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan supaya dapat memperoleh layout yang baik yaitu satu, kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga lingkungan dan estetika. Yang keempat arus informasi. Yang kelima biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Kemudian kita masuk ke pemilihan teknologi. Yang menjadi perhatian di sini seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat teknologi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknologi, satu yaitu ketetapan teknologi dengan bahan bakunya, yang kedua keberhasilan teknologi dan keberhasilan teknologi di tempat lain ya. Terus kemudian yang ketiga pertimbangan teknologi, kemudian yang keempat besarnya biaya investasi dan biaya pemeliharaan, yang kelima yaitu kemampuan tenaga kerja dan kemungkinan pengembangannya, yang keenam pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja, kemudian yang ketujuh pertimbangan-pertimbangan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu economic order quantity. Untuk jenis usaha tertentu, permasalahan persediaan dagang penting untuk dipertimbangkan dan dianalisis. Salah satu teknik persediaan yang sering digunakan adalah metode economic order quantity ini. Economic order quantity merupakan jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Artinya, setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan economic order quantity dan sangat perlu untuk diperhatikan adalah masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya yang akan dilakukan yaitu A, biaya angkut atau penyimpanan atau carrying cost. B, yaitu biaya pemesanan atau orderage cost. C, biaya total atau total cost. Kemudian selanjutnya yaitu safety stock, merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock sangat diperlukan guna mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Terdapat beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock. Satu yaitu penggunaan bahan baku rata-rata, yang kedua faktor waktu, yang ketiga biaya yang digunakan. Adapun standar kuantitas yang harus dipenuhi.
Selain faktor di atas, dalam memenuhi safety stock diperlukan standar kuantitas yang harus dipenuhi. Di antaranya satu, yaitu persediaan minimum, besarnya pesanan standar, persediaan maksimum, tingkat pemesanan kembali, kemudian yang terakhir, administrasi persediaan. Kemudian selanjutnya itu reorder point, ROP. ROP adalah waktu akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tengah waktu. Terdapat banyak reorder point yang dapat digunakan dengan kondisi perusahaan atau sesuai dengan kondisi perusahaan. Tapi dalam bab ini hanya akan dibahas model jumlah permintaan maupun masa tenggang waktu konstan demand rate, konstan lead time, dan rumus yang akan digunakan adalah sebagai berikut. 1. ROP D. ROP sama dengan D yang diharapkan plus SS selama tenggang waktu atau lead time, yang dimana D itu adalah demand dan SS adalah tenggang waktu. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.